Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hai, aku Safina Aulia Azhara. Di sini aku akan membagikan pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Materi kali ini adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalian udah pada tahu nggak sih Nabi Sulaiman itu siapa? Jadi Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi dan sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bisa memahami bahasa binatang. Dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan nabi yang sangat kaya raya ini. Jadi, selain Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi, dia itu juga seorang raja yang sangat berkuasa pada masanya. Dan juga dia tuh memiliki keistimewaan, yaitu dia bisa ngomong dengan binatang, bisa memahami bahasa dengan binatang. Nah, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Keistimewaan yang diberikan Nabi Sulaiman itu banyak banget sebenarnya. Yang pertama, selain dia seorang nabi, dia juga seorang raja yang sangat kaya raya pada zamannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman juga bisa memahami bahasa binatang dan bisa ngomong dengan binatang. Lalu yang ketiga, dia bisa mengendalikan angin. Ini Nabi Sulaiman itu kemana-mana kendaraannya tuh pakai angin. Lalu yang keempat, Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat banyak. Selain dari bangsa manusia, Nabi Sulaiman juga memiliki pasukan dari bangsa jin. Wah, sakti banget kan kalau punya pasukan kayak gitu. Lalu Nabi Sulaiman juga memiliki kecerdasan yang tinggi, rendah hati, rasa kasih sayang terhadap sesama, dan juga suka bermusyawarah. Namun, dengan kekuasaan yang agung ini tidaklah membuat Nabi Sulaiman menjadi manusia yang sombong dan sewenang-wenangnya. Jadi, meskipun Nabi Sulaiman itu memiliki keistimewaan yang tadi, dia tetap menjadi manusia yang rendah hati, karena sejatinya semua itu hanya pemberian Allah. Dari kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman yang tadi itu, membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama ini, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih, Nabi Sulaiman itu masih merasa sangat kurang ibadahnya terhadap Allah. Makanya dia tuh malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu sangat banyak sekali. Nah, sejatinya sekelas Nabi Sulaiman, ibadahnya itu kan pasti udah benar ya, Masya Allah sekali ibadahnya, dibandingkan dengan kita-kita ini yang sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya yang masih belum khusyuk. Nah, yang kedua, memperhatikan rakyat kecil. Jadi Nabi Sulaiman itu meskipun seorang raja yang sangat kaya dan sangat berkuasa, dia tuh tidak lupa memperhatikan rakyat-rakyatnya yang kecil, bahkan juga kepada binatang. Nah, di sini tuh dikisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman dan ribuan pasukannya itu melewati sebuah lembah semut. Nah, pada saat melewati itu Nabi Sulaiman mendengar jeritan pasukan semut yang lagi lewat situ juga gitu. Nah, semut-semut ini khawatir gitu, terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, jadi pada saat itu juga Nabi Sulaiman memerintahkan ribuan pasukannya untuk berhenti agar pasukan semut itu tuh lewat dahulu gitu, agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Yang ketiga nih, senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah, Nabi Sulaiman yang diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kepintaran oleh Allah, Nabi Sulaiman itu senang bekerja. Karena apa? Kalau Nabi Sulaiman itu senang bekerja, itu merupakan wujud syukur Nabi Sulaiman terhadap Allah karena diberikan kesehatan, kemampuan, kepintaran itu. Nah, di sini tuh dikisahkan suatu ketika beliau bertanya pada Allah,
Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahnya untuk melihat dua orang yang bekerja keras. Yang pertama, bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satunya lagi, ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Nah, di sini tuh ada dua niat yang berbeda ya. Yang pertama, dia tuh bekerja hanya sekedar untuk menahan lapar. Jadi, aku kerja biar aku bisa beli makanan gitu. Yang kedua, dia bekerja sebagai wujud syukur dia karena Allah telah memberikan dia itu kekuatan, kemampuan, kecerdasan. Makanya dia tuh bekerja sebagai wujud syukur dia. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyapu besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyapu besi dengan emas. Yang keempat, kehebatan kehusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, padahal ngakunya Nabi Sulaiman itu ibadahnya tuh masih merasa kurang gitu loh. Merasa kurangnya ibadahnya Nabi Sulaiman itu Masya Allah banget dibandingkan kita yang kadang-kadang sholatnya tuh kadang khusyuk, kadang enggak, dan juga kadang-kadang 5 waktu, 4 waktu, kadang masih ngulur waktu gitu loh. Tapi dia tuh masih merasa kurang ibadahnya, padahal dia kalau lagi beribadah khusyuknya tuh Masya Allah banget Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Hal ini tertera pada Quran Surat As-Saba ayat 14. Ini ayatnya seperti ini. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbah dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tokatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi kisah singkatnya itu seperti ini. Nabi Sulaiman yang notabene ketika sholat itu khusyuk sekali, dia tidak bergeming dengan hal lain, sampai-sampai dia meninggal dalam keadaan sholat gitu. Nah, itu tuh nggak ada yang tahu bahwa ketika Nabi Sulaiman itu sholat, bahwa beliau sudah meninggal. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu masih dalam keadaan posisi berdirinya sholat gitu loh, posisi berdirinya sholat dengan tongkatnya. Nah, sampai-sampai tongkatnya itu dimakan oleh rayap dan akhirnya rapuh. Lalu Nabi Sulaiman itu tersungkur jatuh gitu loh. Nah, disitulah para jin dan pasukannya tuh tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Bayangin tuh, berapa lama Nabi Sulaiman berdiri ketika sholat, baru diketahui kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Karena apa? Karena tongkatnya yang dimakan rayap. Nah kan rayap kan ngemakanin baju, ngemakanin buku, ngemakanin kayu, dan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu bertahun-tahun lah. Nah itu saking khusyuknya Nabi Sulaiman ketika sholat. Jadi orang-orang itu masih nyangka, oh Nabi Sulaiman masih sholat, oh Nabi Sulaiman masih sholat. Nah padahal pada saat itu Nabi Sulaiman itu udah meninggal dalam keadaan berdiri sholat. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Dari materi keteladanan Nabi Sulaiman, semoga kita bisa mengambil nilai-nilai yang positif dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.